Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kelas 8 SMP Darul Mutakin? Kembali lagi dengan Bapak di pelajaran informatika ya, kelas 8 SMP Darul Mutakin. Jadi ingat anak-anak, sekarang mata pelajarannya bukan TIK lagi ya. Jadi informatika. Jadi tidak ada kata-kata komunikasi ya. Jadi sekarang murni informatika, jadi mengenai komputer aja. Baik, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sejarah internet, sejarah terbentuknya internet. Nah, di pertemuan sekarang Bapak akan menjelaskan lebih mendalam tentang internet itu sendiri. Ya, jadi internet merupakan gabungan dari beberapa kata, yaitu interconnected network. Inter itu artinya banyak ya, connected itu saling terhubung, network itu artinya adalah jaringan. Jadi jaringan ya, banyak jaringan yang saling terhubung. Maksudnya apa Pak? Maksudnya jaringan di sini adalah perangkat-perangkat komputer atau perangkat lainnya. Bisa smart TV ya, sekarang TV sekarang udah nyambung ke internet. Kemudian bisa jelas handphone kalian, kemudian bisa tab kalian dan lain sebagainya. Nah, semua itu terhubung ke satu jaringan yang besar yang disebut dengan internet. Nah, terhubungnya dengan apa Pak? Nah, terhubungnya itu dengan sebuah perantara ya. Perantaranya disebut apa? Disebut dengan ISP ya. ISP ini adalah Internet Service Provider. Jadi Internet Service Provider ini artinya adalah penyedia jasa layanan internet ya. Jadi yang menghubungkan device yang kalian gunakan ini ya, laptop yang kalian gunakan, smartphone yang kalian gunakan agar terhubung dengan internet. Nah, digunakan ISP ya, menggunakan ISP. Handphone kalian ini tidak bisa terhubung tanpa adanya ISP ya, Internet Service Provider, atau bahasa Indonesianya adalah penyedia jasa layanan internet. Contohnya apa Pak? Contohnya ada banyak sekali di Indonesia ini ISP ya. Yang paling populer, yang paling bagus tuh biasanya adalah Telkomsel ya. Kemudian ada lagi Tri, Excel, Indosat, M3, wah banyak banget dan lain sebagainya. Nah, semua itu mereka ISP yang berbasiskan sinyal. Jadi mereka membangun tower ya, tower BTS namanya. Kemudian membagikan sinyal mereka lewat tower-tower itu ya. Telkomsel kenapa per giganya mahal, kuotanya mahal? Karena mereka investasi sangat banyak di tower-tower tersebut. Di pelosok mereka bangun tower-tower, di tengah hutan bikin tower-tower. Makanya harga per giganya lebih mahal. Bandingkan dengan Tri, misalkan Tri itu tower-towernya terbatas di tengah-tengah kota saja. Jadi mereka lebih murah harga kuotanya. Nah, ada lagi ISP yang berbasiskan kabel ya, kabel fiber optik ya. Contohnya misalkan di rumah kita biasa menggunakan IndiHome, kemudian ada lagi dengan namanya Bisnet. Nah, itu semuanya adalah ISP, Internet Service Provider, yang berbasiskan kabel ya. Jadi menyebarkan datanya menggunakan kabel ya. Jadi tadi internet merupakan gabungan dari dua kata, yaitu interconnected network ya. Jadi jaringan yang sangat luas yang saling terhubung. Terhubungnya dengan ISP. Nah, bagaimana caranya ISP ini dapat menampilkan gambar website di smartphone kalian? Nah, caranya adalah ISP ini ya mengambil data dari yang disebut dengan web server. Ya, Google itu punya web server, Yahoo punya, Detikcom punya. Ya. Kemudian lembaga pemerintahan punya. Jadi web server ini adalah sebuah perangkat besar ya. Bahkan Google itu web servernya 2 kali lapangan bola. Gunanya untuk menyimpan data-data. Ya. Misalkan Gmail kita tersimpan di situ, foto-foto di Google Drive,
kita disimpan di situ, Google Form kita disimpan di situ. Bayangkan pengguna Google yang miliaran di dunia ini ya menyimpan datanya di web servernya Google ya. Belum lama ini Google membangun web server di Indonesia, itu setelah ditekan ya oleh pemerintah kita, akhirnya mereka membuat web server sendiri di Jakarta. Sebelumnya web server Indonesia ini bergantung kepada Google Singapura. Mereka membangun server untuk pengguna Indonesia ini disimpannya di Singapura. Cuma alhamdulillah sekarang sudah dibuat di Jakarta, artinya keselamatan data masyarakat Indonesia ini semakin aman ya, terjamin karena datanya ada di negara kita sendiri. Jadi ISP ini dia menghubungkan smartphone kita ke web server ini ya, mengambil data dari web server ini sehingga nanti akan muncul di handphone kita datanya, gambar websitenya ya. Jadi caranya seperti itu, dari perangkat smartphone kita kemudian masuk ke ISP, ke penyedia jasa layanan internet ya, kemudian masuk ke yang namanya web server. Nah, itu ada yang disebut dengan internet ya. Jadi kalau internet itu jaringan sangat besar di seluruh dunia, penghubungnya adalah ISP. Nah, ada lagi yang disebut dengan intranet ya. Intranet itu dia lebih spesifik, artinya lebih lokal. Jadi intranet itu intra artinya dalam, net jaringan. Jadi jaringan yang berada di wilayah tertentu saja ya. Misalkan Telkom, perkantoran, sekolah, dia tidak terhubung ke internet yang luar. Contohnya misalkan kelas 9 yang lalu ya, tahun kemarin menggunakan jaringan intranet untuk ujian nasional berbasiskan komputer untuk UNBK ya. Jadi mereka tuh menggunakan intranet, jaringannya lokal. Jadi ketika mengerjakan itu tidak terhubung dengan internet itu. Anak-anak itu tuh, anak-anak kelas 9. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan baru diupload melalui internet ya. Jadi paham ya anak-anak ya. Ada internet, kemudian ada ISP, tadi kita sudah bahas, ada web server, dan terakhir ada intranet. Internet artinya jaringan luas yang saling terhubung, ISP artinya Internet Service Provider atau penyedia jasa layanan internet. Kemudian intranet adalah jaringan yang sifatnya lokal, dia tidak terhubung ke jaringan yang luas ya. Jadi hanya menghubungkan antar komputer ya. Misalkan komputer dengan printer, satu komputer dengan komputer yang lainnya hanya untuk data secara lokal, dan ini lebih aman biasanya ya, nggak gampang kena virus. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah Bapak akan buatkan video animasinya setelah ini. Tolong disimak baik-baik, tolong diperhatikan baik-baik, tetap semangat, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.